Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erik Muhammad Anwar. Saya guru sejarah di SMA Negeri 1 Citerep, Kabupaten Bogor. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor induk 201507092215. Pada video pembelajaran UKIN kali ini, saya akan membawakan pembuatan video dari RPP yang memuat materi tentang sejarah kontemporer dunia dengan submateri runtuhnya Vietnam Selatan, di mana materi ini merupakan materi untuk kelas 12 peminatan. Berikut ini adalah materi yang akan saya paparkan. Selamat menyimak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Terima kasih bagi yang sudah hadir hari ini. Ini merupakan pembelajaran kita terakhir untuk semester ini dan akan membuka untuk semester depan. Kemudian tolong dicek apakah di sekitar kalian masih ada sampah. Tolong dibuang dulu sampahnya. Nah, itu tolong dibuang aja nggak apa-apa. Ya, nah itu. Terima kasih bagi yang sudah membantu mencatat. Untuk kita melaksanakan pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing agar kita diberikan kelancaran dan kemudahan dalam pembelajaran hari ini. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Malik. Doa dimulai. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemudian setelah berdoa, hari ini saya akan mengabsen untuk absensi kelas. Sebelum mengabsen, apakah hari ini ada yang sakit? Ya. Saya langsung aja. Ajeng Eka, kalian, Andina, Willy. terima kasih. Mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan dan dapat bergabung dengan kita di kegiatan pembelajaran berikutnya. Oke. Berikut akan saya tampilkan tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran hari ini ialah pertama untuk siswa mengevaluasi runtuhnya Vietnam Selatan. Kemudian setelah mengevaluasi, kalian akan merekonstruksi seperti apa runtuhnya Vietnam Selatan. Selanjutnya kalian akan menyajikan dalam bentuk tulisan dan media yang lainnya mengenai runtuhnya Vietnam Selatan. Kemudian untuk metode
problem based learning, di mana pada metode pembelajaran ini menekankan kepada keaktifan siswa dalam menggali materi, kemudian merekonstruksi. Setelah merekonstruksi, kalian akan menyajikan. Jadi di problem based learning yang menjadi tokoh utama dan subjeknya adalah kalian. Sebagai guru, saya hanya menjadi fasilitator yang akan mengaitkan apa-apa saja yang akan kalian tampilkan, baik itu dalam materi ataupun hal teknis lainnya. Kemudian setelah problem based learning, kalian akan melakukan diskusi. Untuk pembelajaran hari ini, diskusinya dilakukan dengan teman sebangku karena materinya cukup singkat, yaitu hanya runtuhnya Vietnam Selatan. Jadi cukup menggunakan teman sebangku kalian sebagai rekan diskusi. Dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab, di mana nanti panduannya dapat kalian lihat di LKPD yang saya akan bagikan nanti setelah penayangan video. Jadi nanti akan kalian dapatkan LKPD untuk mencari bahan materi tambahan. Setelah itu kalian berdiskusi, setelah berdiskusi kalian merekonstruksi dan siap-siap untuk menyajikan materi kalian. Itu untuk metode pembelajaran. Kita lanjut. Ya. Oke. Baik, dapat dilihat di tayangan slide di depan. Dari 2 orang foto yang saya tampilkan, apakah ada yang kalian kenal? Ada? Tidak. Jadi karena belum pada mengenal, untuk foto slide yang saya tampilkan, ini adalah 2 orang tokoh pemimpin yang pada materi ini kalian akan bahas. Terima kasih. Memang betul apa yang disebutkan rekan-rekan kalian tadi. Tepuk tangan dong. Beliau-beliau adalah pimpinan dari Vietnam Utara dan Selatan, di mana yang memakai kacamata adalah Pandit yang menjadi presiden Vietnam Selatan. Di sebelahnya adalah Bapak Ho Chi Minh yang merupakan pemimpin revolusioner Vietnam Utara yang kemudian menyatukan Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Untuk itu, untuk lebih lanjutnya tentang materi pembelajaran hari ini, saya sudah menyiapkan video pembelajaran. Silakan kalian tonton video pembelajaran yang akan saya tayangkan. Kontemporer dunia, potensi asal dengan kelas 11. Nah, sebelum kita masuk ke metode negara, akan mengerti dulu apa itu sejarah kontemporer. Setelah melihat tayangan tadi, dapatkah kalian tangkap apa yang akan kalian cari untuk materi kali ini? Apakah masih ada kebingungan? Jadi yang tadi kalian lihat di video pembelajaran merupakan intisari atau sumber simpulan yang harusnya nanti kalian dapat buat di akhir pembelajaran. Untuk pengisian LKPD, di awal silahkan kalian isi dulu identitas, nama dan kelas. Setelah diisi identitas, nama dan kelas, kemudian kalian silahkan untuk scan barcode yang tersedia di LKPD kalian. Untuk pengisian LKPD, di awal silahkan kalian isi dulu identitas, nama dan kelas. Setelah diisi identitas, nama dan kelas, kemudian kalian silahkan untuk scan barcode yang tersedia di LKPD kalian.
untuk 3 barcode ini di bangku kalian, 1 orang silakan pilih 1. Nanti dari 1 ini kalian lihat persamaan dan perbedaannya dari 1 materi dengan materi yang lainnya. Kalau ada kesamaan, tinggal tuliskan kesamaannya, perbedaannya apa. Jadi kalian dibaca dulu biar mengetahui. Sesudah itu lihat di buku paket apakah ada yang sama ataupun ada yang berbeda di buku paket. Di mana kriteria penilaian untuk pembelajaran hari ini ada 3. Yang pertama adalah penilaian sikap, di mana nanti akan dinilai kalian tentang keaktifan kalian di dalam pembelajaran hari ini. Kemudian keterampilan. Penilaian kedua, keterampilan, akan menilai keaktifan kalian kemudian dalam menggali informasi baik itu di media ataupun melalui buku. Yang terakhir, ketiga adalah keterampilan pengetahuan. Insya Allah keterampilan pengetahuan akan dilakukan melalui tes tertulis. Yang kuntuhan kan kalian kan bisa dimulai dari mulainya perang Cina. Tapi setelah itu selesai tinggal maju saja. Baik, bagi siswa dan rekannya yang sudah siap untuk presentasi, boleh untuk menyiapkan perangkatnya dan kemudian lanjut presentasi. Siap-siap juga dengan sesi tanya jawab ya. Silakan mempersiapkan pertanyaannya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Semoga kita diberikan kesehatan yang untuk kita semua. Baik, berdirinya kami di sini karena kita tidak dapat tempat duduk. Kita akan menjelaskan tentang terpecahnya Vietnam Utara dan Selatan. Nah, Vietnam itu pernah mengukir sejarah panjang dalam kemerdekaannya. Bahkan dari dulu, kemerdekaan Vietnam merupakan manifestasi dari sikap anti dominasi asing. Namun, sikap itu diperuncing oleh Prancis yang tak kenal keadilan dan menjalankan politik asimilasi. Tak memberi kesempatan pada Vietnam untuk membentukkan pemerintahannya sendiri. Jadi dari dulu tuh Vietnam itu membentuk pemerintahannya itu oleh Prancis. Belum lagi setelah pendeklarasian kemerdekaan Vietnam terpecah menjadi 2 yang justru itu membuat terjadinya perang antar saudara. Nah, sebelumnya itu ada perang Prancis dan Vietnam. Sejak 1840-an, Vietnam berhasil dikuasai oleh Prancis setelah melakukan serangkaian perang kolonial di Indochina. Tahun 1919, ketika terjadinya perundingan Versailles, Ho Chi Minh meminta kemerdekaan Vietnam, namun itu ditolak mentah-mentah. Dan pada 1941, Ho Chi Minh mendirikan pasukan Viet Minh untuk melakukan pemberontakan di Vietnam. Setelah perlawanan yang panjang, pasukan Viet Minh mengklaim kemenangan setelah pasukan Jepang dan Prancis menyerah di Vietnam bagian utara. Nah, latar belakang pecahnya Vietnam itu jadi setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Prancis atas dukungan Inggris berusaha untuk kembali menduduki Vietnam dan terjadilah Perang Indochina yang pertama pada tahun 1946 sampai 1954. Nah, pada 20 November 1963 di bawah komando Jenderal Navarrete berhasil merebut benteng Dien Bien Phu setelah mendatangkan bantuan dari Jerman Barat, Afrika Utara, dan Korea Selatan. Akan tetapi, hal ini tak berlangsung lama.
bertanya harap ke depan untuk menggunakan mic. Silakan, Dit. Izin bertanya, saya Raditya Teguh Sabana ingin bertanya, apakah perjanjian Jenawa dapat menyelesaikan masalah di Vietnam? Terima kasih. Silakan dijawab dulu. Baik, mungkin untuk menunggu pertanyaan yang lain, kita akan menjawab pertanyaan dari Raditya. Untuk jawabannya itu tidak ya. Jadi perjanjian Jenawa itu malah tidak membuat perdamaian di Vietnam, malah karena perjanjian inilah Vietnam terbagi menjadi dua, yaitu Vietnam Utara dan Selatan. Dan dari perjanjian ini juga lah terjadinya perang saudara di Vietnam, sampai hingga akhirnya terjadi juga perang Indochina yang kedua. Bagaimana tadi? Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Kelompok 2 ingin bertanya, siapa yang berhak dilindungi dalam perang menurut konferensi Jenawa? Terima kasih. Bisa dipahami pertanyaannya? Izin menjawab untuk pertanyaan Mali. Jadi yang berhak dilindungi di konferensi Jenawa itu orang-orang yang terlibat dalam konflik bersenjata mendapat perlindungan hukum seperti diatur pada pasal 13 konferensi Jenawa 1949. Orang-orang yang dilindungi meliputi kombatan, anggota milisi dan defense yang seperti orang sipil, tetapi perlindungannya belum terlaksana dengan baik karena terjadi kekerasan terhadap mereka. Bisa dipahami? Oh, cukup sekian. Lanjut. Barisnya utama. Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau cukup, Baik, mungkin segitu saja. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan, dan jangan sampai ganda, jangan lupa berikut dan terima kasih untuk perhatian Anda. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Freddy dan Andina yang sudah mempresentasikan pembukaan materi kita tentang Vietnam Selatan. Setelah Freddy dan Andini membuka materi mengenai runtuhnya Vietnam Selatan, kita akan melanjutkan materi di mana setelah terbaginya Vietnam itu ceritanya seperti apa. Silakan baris yang melanjutkan cerita materi tersebut untuk mempersiapkan perlengkapan presentasinya, dan juga tolong mempersiapkan untuk menanggapi pertanyaan dari rekan-rekan di kelas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang penelusuran kami tentang Indochina. Di sini ada perang Indochina 1. Perang Indochina pertama juga disebut perang Indochina Prancis, perang Prancis Vietnam. Perang Indochina adalah pertempuran yang terjadi di Prancis Indochina antara tahun 19 Desember 1945 sampai 1 Agustus 1954 antara Prancis yang dibantu oleh Vietnam Selatan melawan Viet Minh dipimpin oleh Ho Chi Minh dan Vo Duyen Gia. Perang Indochina 2 atau Perang Vietnam yang berlangsung pada tanggal 1 November 1945 hingga 30 April 1975. Kubu yang berperang dalam Vietnam Selatan yang didukung oleh Amerika Selatan, Vietnam Utara, dan Vietnam. Perang ini juga bagian dari perang dingin antara dua kubu ideologi besar, yaitu komunis dan Seattle. Ho Chi Minh ingin menjadi Vietnam dengan negara komunis,
sedangkan Modiyeh ingin membangun negara ala Barat. Hal ini yang kemudian memicu terjadinya Perang Vietnam atau Perang Indochina kedua antara Vietnam Selatan dan Vietnam Utara. Jadi juga ada Perang Indochina ketiga. Perang Indochina ketiga adalah periode konflik berkepanjangan setelah kemenangan komunis di Perang Vietnam. Beberapa perang yang terjadi pada periode ini diantaranya satu, Perang Kamboja Vietnam berlangsung dari Mei 1945 hingga Desember 1959. Yang kedua, Perang Tiongkok Vietnam terjadi pada Februari hingga Maret 1979. Akibat Perang Indochina kedua yang bersambung tidak lagi bisa dihindari dan berlangsung pada tahun 1957 sampai 1975. Silakan mengerjakan tugasnya di salah depan ruangan sekolah, depan ruangan kelas, jadi tidak di dalam ruangan. Kecuali jika ada guru yang sedang melakukan praktik pembelajaran. Jadi sekali lagi kepada seluruh peserta didik tidak berada di kelas, harap mengerjakan tugas-tugasnya di luar ruangan kelas. Kalian bisa menggunakan koridor, kalian bisa menggunakan taman, bisa menggunakan beberapa ruangan di area terbuka. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan banyaknya korban yang berjatuhan, akhirnya kedua belah pihak memutuskan untuk berunding dan melakukan gencatan senjata pada tahun 1970. Pemberontakan anti komunis di Laos. Thailand yang mendukung pemberontakan Laos serta pasukan anti Vietnam dalam Perang Indochina III melakukan beberapa pertempuran kecil dengan Vietnam pada 1984. Pemberontakan Puro melawan Vietnam, Persatuan untuk Pembebasan Ras tertindas. Pemberontakan Partai Komunis Thailand. Partai Komunis Thailand melakukan pemberontakan dari 1965 hingga 1989. Mereka menerima dukungan dari Laos dan Vietnam dari tahun 1975 hingga 1979, tetapi diusir dari pengkalangan mereka dan kehilangan sebagian besar jalur pasukan setelah pihak Kamboja Cina daripada rezim Vietnam dan Laos yang pro-Soviet. Sekian dari kami. Apa ada pertanyaan? Silakan untuk bertanya sebelum. Ya, silakan. Ke depan untuk mengambil mic. Perkenalkan nama, kelompok tidak usah. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mira Jabali. Saya ingin bertanya, siapakah yang terlibat dalam Perang Indochina? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang Indochina itu ada 3. Indochina keberapa? Mau yang mana? Silakan 1, 2, dan 3 apa semuanya? Apa semuanya? Perang Indochina yang pertama, siapakah yang terlibat? Silakan dijawab langsung apa mau nyambung pertanyaan yang lain? Silakan ke depan. Habis. Kenalkan, nama saya ingin bertanya, apakah negara Indonesia termasuk negara Indochina? Termasuk. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Barisnya Dadang, Malik. Carla. Ya, Carla. Maaf. Tidak. Silakan. Ini. Ad. Pertanyaan. Jadi boleh. Ke depan. Perkenalkan, nama saya Fuad Rizky. Saya ingin bertanya, negara apa saja yang termasuk Indochina? Negara apa saja yang termasuk Indochina? Terima kasih. Cukup ya.
silakan. Tadi pertanyaan pertama yang berkepentingan di perang Indochina. Oke, izin menjawab pertanyaan yang Jabani. Yang terlibat dalam perang Indochina pertama yaitu adalah Prancis dan Vietnam. Cukup nih ya. Jawabannya cukup, Pak. Oke. Pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan untuk Hafiz izin menjawab. Apakah Indonesia termasuk Indochina? Jawabannya tidak. Nah, nyambung ke pertanyaan terakhir. Tuhan. Yang termasuk negara Indochina yaitu adalah Taiwan, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Cukup. Silakan ditutup presentasi. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Adlan dan Rupert atas presentasinya. Setelah cerita awal, kemudian pertengahan ke perang Indochina, kita akan lanjut ke materi pokok kita, yaitu tentang runtuhnya Vietnam Selatan. Untuk yang akan mempresentasikan tentang runtuhnya Vietnam Selatan, silakan untuk mempersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Saraya. Nama saya Muhammad Arman Maulana. Berdirinya kami di sini perwakilan dari kelompok kita ingin mempresentasikan tentang runtuhnya Vietnam Selatan. Runtuhnya Vietnam Selatan. Di sini latar belakang runtuhnya Vietnam Selatan. Latar belakang umum runtuhnya Vietnam Selatan adalah pada tahun 1975 bulan April. Vietnam Utara akan menyerang ibu kota Vietnam Selatan. Amerika yang sudah berjanji akan membom Vietnam Utara jika melanggar perjanjian untuk tidak menyerang ibu kota namun tidak datang membantu, sehingga pasukan Vietnam Utara bernama Vietcong berhasil menguasai Vietnam Selatan. Penyebab runtuhnya Vietnam Selatan. Akhir pasukan Vietnam Utara mulai menduduki posisi penting di Saigon dan menyebarkan bendera mereka di Istana Kepresidenan Vietnam Selatan pada 30 April 1975. Dengan demikian, runtuhnya Vietnam Selatan diakibatkan sebuah pasukan Vietnam Utara ke kota Saigon. 2. Dampak runtuhnya Vietnam Selatan. Dampak negatif. Dampak runtuhnya Vietnam Selatan terhadap kondisi politik dan perkembangan ideologi di kawasan Asia Tenggara adalah menguatkan paham komunis di Kamboja dari Laos. Yang ketiga, akibat runtuhnya Vietnam Selatan. Runtuhnya Vietnam Selatan membuat pasukan Vietnam Utara mendeklarasikan berdirinya negara Vietnam baru dengan ideologi komunis. Sekian dari kami. Sebelumnya ada yang bertanya? Perkenalkan, nama saya DBM Akbar. Izin bertanya, apa dampak positif negatif runtuhnya Vietnam Selatan terhadap Asia Tenggara? Baik, dampak negatif dari runtuhnya Vietnam Selatan adalah terhadap komunis politik dan perkembangan ideologi di kawasan Asia Tenggara adalah menguatkan paham komunis di Kamboja dan Laos. Sedangkan dampak positif runtuhnya Vietnam Selatan adalah berakhirnya perang saudara di Vietnam, sehingga kondisi politik negara menjadi stabil. Kemudian perkembangan negara Vietnam yang baru dengan ideologi komunis. Apakah ada yang bertanya lagi? Masih ada pertanyaan tidak? Tidak. Jika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pandangan Hafiz, saya dari kelompok 2 ingin bertanya, mengapa Vietnam Selatan bisa runtuh padahal kubunya ada Amerika Selatan, Prancis, dan kubu Barat yang bisa dibilang cukup kuat dan saingan dari Uni Soviet sendiri. Terima kasih. Ingin menjawab karena Vietnam Utara membentuk pasukan federasi pendirian negara Vietnam baru dengan ideologi komunis, maka Vietnam Selatan runtuh.
untuk menjawab. Boleh, ini bantu jawab, Ren. Jadi kan tadi pertanyaannya kenapa Vietnam Selatan ya bisa hancur padahal sekutunya itu kubu-kubu blok barat. Jadi karena kan Amerika di perang Vietnam itu mengalami kerugian sebesar 200 triliun dan banyak tentara-tentara dari Amerika Serikat juga yang meninggal. Jadi sehingga Amerika itu banyak mengalami kerugian. Makanya dia menarik semua pasukan militernya dari Vietnam dan itu menyebabkan Vietnam runtuh. Terima kasih. Silakan ditutup. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk penyaji materi ketiga. Ya memang sewaktu kita di kondisi belajar, karena ini belajarnya kolaborasi, saya pikir semua yang bertanya siapapun mempunyai hak, dan kemudian semua yang dapat menjawab di dalam kegiatan belajar mengajar ini silakan untuk membantu menjawab. Jadi kegiatan belajar mengajar itu dari kalian untuk kalian. Itu alangkah indahnya apabila kita berbagi bersama-sama. Oke, silakan untuk menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Bagian yang menyimpulkan silakan mempersiapkannya dan mempresentasikannya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Maulida. Saya Marita Tani. Ya, jadi di sini kami akan menyimpulkan materi yang hari ini kita bahas, yaitu kesimpulan tentang perang Vietnam. Di sini ada Amerika Serikat yang khawatir dengan perkembangan komunis, kemudian membantu Vietnam Selatan. Pada perang Vietnam, pasukan Amerika tidak berhasil mengalahkan pasukan Vietnam Utara setelah menghabiskan dana sebesar 200 hingga akhirnya pasukan Amerika ditarik dari wilayah Vietnam. Upaya penyatuan kembali Vietnam dilakukan oleh Ho Chi Minh dengan cara melakukan serangan ke wilayah Vietnam Selatan. Nah, jadi sejarah berdiri sampai runtuhnya Vietnam Selatan, kalau diperhatiin sebenarnya peperangan yang terjadi di Vietnam ini merupakan peperangan kepentingan antara blok barat dan blok timur. Dari kedua wilayah Vietnam tersebut, keduanya berada di bawah bayang-bayang negara lain hingga akhirnya Vietnam menjadi negara utuh dan bersatu pada tahun 1976. Dilihat secara politik, ini menjadi penanda kemenangan blok timur terhadap blok barat di Asia Timur dan Vietnam menjadi negara komunis. Runtuhnya Vietnam Selatan terjadi pada tanggal 30 April 1975 saat Presiden wilayah itu, Bo Duan Nhi, menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Vietnam menjadi baru dilantik pada tanggal 28 April 1975. Dampak runtuhnya Vietnam Selatan yang pertama adalah perubahan nama ibu kota Saigon menjadi Ho Chi Minh oleh Vietcong. Terima kasih, Bung Karno. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik. Terima kasih kepada siswa-siswi yang sudah aktif di pembelajaran hari ini, dari presentasi pertama, kedua, ketiga, dan terakhir yang membuat kesimpulan. Terima kasih. Sebelum
kita mengakhiri, saya ingin sedikit bertanya ini tentang pembelajaran hari ini. Pertama, pertanyaan saya, apakah kalian itu mengalami kesulitan sewaktu mencari referensi di LKPD? Kemudian apakah dari LKPD yang kalian dapatkan di dalamnya kan ada scan barcode yang kalian scan, terus itu berisi tentang materi artikel dari internet. Kemudian kalian sudah memegang buku paket masing-masing. Pertanyaan saya, apakah ada keterkaitan dari materi di artikel dengan materi di buku paket? Apakah kalian ada kesulitan sewaktu mengkolaborasikan antara artikel di LKPD yang sudah kalian scan dengan artikel dengan materi di buku paket? Ada kesulitan juga? Tapi kalian ketahui ada perbedaan di tiap materi yang kalian temukan? Ada perbedaannya? Oke. Terakhir nih, mudah-mudahan pertanyaannya dapat mudah terjawab. Apakah kalian cukup senang dengan metode pembelajaran hari ini? Terima kasih atas responnya. Oleh karena itu, pembelajaran hari ini saya pikir kita cukupkan di saat ini setelah tadi adanya penarikan kesimpulan oleh rekan kalian. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pembelajaran hari ini kita dapat ambil manfaatnya, kemudian kita dapat ambil hikmahnya. Kemudian kita akan menjelang berdoa, di mana di akhir sesi ini kita berdoa. Kita doakan juga rekan-rekan kita yang lagi sakit, bapak ibu rekan kita yang lagi sakit, saudara-saudara kita yang lagi sakit, supaya diberikan kesembuhan dan dapat beraktivitas sewajarnya seperti biasa kita temui hari-hari. Oleh karena itu, silakan dipimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kali ini. Silakan berdoa.